Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Alian Ibadur Rahman, Jujun Junaedi, Yuhida Muhari, yang dimana akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf bila ada kekurangan karena ada banyak kendala saat pengerjaan. Kelompok kami membuat PPT animasi buku yang dimana materi di dalamnya adalah tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Pengertian wahyu dan Al-Quran. Wahyu adalah komunikasi ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul-Nya. Wahyu bisa berupa ilham, bisikan dalam hati, mimpi yang benar, penyampaian langsung melalui malaikat, seperti Jibril. Al-Quran adalah kitab suci terakhir, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab sebelumnya karena terjaga keasliannya hingga hari kiamat, sesuai firman Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr 9. Tahap pertama, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Sebelum disampaikan kepada Nabi, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan dari tempat tertinggi di sisi Allah, yaitu Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah, sebuah tempat di langit dunia. Ini terjadi sekaligus pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Quran Surat Ad-Dukhan 3. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar 1. Proses ini tidak disertai oleh Nabi Muhammad karena ia terjadi sebelum wahyu pertama. Tujuannya adalah sebagai awal penurunan besar dan tanda kemuliaan wahyu tersebut. Tahap kedua, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara bertahap. Setelah berada di langit dunia, Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, munajjaman, oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, fase dakwah kepada Tauhid. 10 tahun di Madinah, fase pembangunan masyarakat Islam dan hukum syariat. Penurunan bertahap ini memiliki beberapa hikmah. A. Memudahkan penghafalan dan pemahaman. Nabi Muhammad dan para sahabat bukan hanya menerima wahyu, tetapi juga harus menghafalkannya dan memahami maknanya. Dengan turunnya wahyu sedikit demi sedikit, mereka lebih mudah menyerap isi kandungannya. B. Menjawab masalah dan peristiwa yang terjadi. Al-Quran sering turun untuk merespons pertanyaan, peristiwa, atau persoalan umat saat itu. Misalnya, turunnya ayat tentang hukum warisan ketika terjadi konflik soal harta. Turunnya ayat tentang arah kiblat ketika umat bingung. Ini disebut aspanus, sebab-sebab turunnya ayat. C. Menguatkan hati Nabi. Dalam perjuangan dakwah yang berat dan penuh tantangan, turunnya wahyu menjadi penguat bagi Nabi. Firman Allah. Demikianlah, agar kami teguhkan hatimu dengannya. Quran Surat Al-Furqan 32. Proses penyampaian wahyu oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah makhluk paling mulia yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dalam hal ini, ia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bentuk penyampaian wahyu. Menurut hadits dan riwayat sahabat, wahyu disampaikan kepada Nabi dalam beberapa bentuk. Suara keras seperti gemerincing lonceng. Ini adalah bentuk wahyu yang paling berat. Nabi merasakan tekanan fisik yang luar biasa. Kadang beliau berkeringat hebat meski sedang musim dingin. Jibril menampakkan diri sebagai manusia. Seringkali dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang rupawan. Jibril menampakkan diri dalam bentuk asli. Hanya 2 kali terjadi, di antaranya saat Isra, Mikraj. Nabi melihat Jibril memiliki 600 sayap, menutupi ufuk langit. Wahyu pertama, permulaan kenabian. Nabi Muhammad mulai menerima wahyu saat usia 40 tahun, saat beliau sering menyendiri di Gua Hira, mencari kebenaran. Peristiwa wahyu pertama, hadits riwayat Bukhari Muslim. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Ikra, bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai 3 kali Jibril memeluk Nabi dan menyuruhnya membaca.
Lalu turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq 1:5. Nabi Muhammad pulang dengan tubuh gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah, istrinya. Khadijah membawanya kepada Warakah bin Naufal, sepupunya yang paham Injil. Warakah meyakinkan bahwa yang datang adalah Namus, Jibril, sebagaimana pernah datang kepada Nabi Musa. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad bukanlah sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebuah rangkaian wahyu ilahi yang penuh hikmah, kesucian, dan keagungan. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun untuk membimbing umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, spiritual, sosial, hukum, dan moral. Melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya langsung ke dalam hati Rasulullah, yang kemudian menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh umat Islam. Dengan memahami bagaimana Al-Quran diturunkan, umat Islam dapat lebih menghargai isi kandungannya, mencintai Nabi Muhammad yang menjadi perantara risalah terakhir, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utama. Al-Quran bukan hanya bacaan, melainkan mukjizat yang hidup, yang akan terus membimbing dan menyinari manusia hingga akhir zaman. Semoga dengan mempelajari proses turunnya Al-Quran, iman kita semakin kuat, dan kecintaan kita terhadap Al-Quran semakin dalam. Marilah kita terus membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video singkat kami, dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga ilmu yang didapatkan dapat menjadi berkah.